apa saja sih yang mungkin teman-teman akan lakukan? Tadi dari segmen pertama dan kedua sebelumnya dikatakan bahwa sebenarnya teman-teman sendiri menolak begitu ya dengan adanya penghapusan subsidi untuk rumah tapak, karena ini pasti juga akan membebani ketersediaan rumah juga nanti ke depannya. Nah, langkah-langkah apa saja kira-kira Pak Edi begitu dan teman-teman di agensi maupun dengan pelaku usaha properti lainnya begitu menyikapi peraturan menteri yang sudah ada? Jadi dalam langkah target kita adalah membatalkan Permen Nomor 3 tersebut, khususnya untuk penyetopan subsidi rumah tapak ya. Kalau item lain mungkin kita oke, jadi khusus pasal penyetopan subsidi rumah tapak. Nah, langkah yang kita lakukan, kita sedang meminta waktu kepada Bapak Menteri sendiri, akan menghadap beliau, ingin mempertanyakan dan ingin membahas bersama, dan akan kita beri masukan-masukan. Mudah-mudahan beliau bisa terbuka dan bisa secara sendiri itu merubah atau mengevaluasi dari permen tersebut. Yang kedua, kita juga sedang meminta waktu kepada DPR RI untuk membahas ini, dan kita akan memberikan masukan juga. Dan yang ketiga juga kita ke DPD RI dan ke Menko Kesra dan kemungkinan juga kita akan menghadap ke Bapak Presiden, karena ini menyangkut hajat orang banyak kan, ini menyangkut kesejahteraan masyarakat. Ya, mudah-mudahan di langkah tersebut sudah bisa terbuka lah, dan permen ini akan dirubah. Iya Pak, mungkin apakah kira-kira kebijakan ini bisa dicabut begitu? Saya yakin bisa dicabut ya, karena kebijakan ini sangat tidak pro-kur kan. Kita ini harus, kebijakan-kebijakan ini harus berpihak kepada rakyat. Ya, kalau kebijakan ini tetap dipaksakan, ya kita akan melakukan langkah ke PT UN, karena kita anggap ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 kan. Dan di samping itu ya, kalau memang pemerintah sekarang tidak mampu, ya kita berharap ke pemerintah yang akan datang kan. Iya, seperti itu. Berarti masih ada kesempatan lainnya gitu ya. Memang juga mengingat bahwa beberapa hari lagi gitu, 43 hari ya. Ini ada pemerintahan yang baru, pemimpin yang baru begitu ya. Ini juga menjadi satu harapan yang baru gitu ya, khususnya untuk kebijakan ini. Ya, kalau misalnya bicara mengenai subsidi begitu, adakah nanti ini optimisme begitu ya, ada harapan begitu terhadap pemerintahan yang baru? Pak Edi dan teman-teman sendiri, adakah kemungkinan hal itu kansnya lebih terbuka, lebih luas lagi begitu Pak? Kita sangat berharap nanti dengan pemerintahan yang baru ya. Kita juga sudah mendengar ada beberapa statement daripada calon-calon ini masalah perumahan kan. Cuman belum begitu tajam kan. Kita ingin mereka lebih tajam lagi dan lebih detail, dan tentunya juga dalam menentukan yang pengambil kebijakan di tingkat teknisnya ini supaya benar-benar orang yang profesional yang bisa mengerti masalah perumahan dan memahami masyarakat yang belum memiliki rumah, sehingga tidak akan timbul lagi kebijakan-kebijakan yang salah kaprah ya, atau apalagi kalau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Oke, diuntungkan sebenarnya tidak Pak dengan adanya subsidi begitu untuk perumahan MBR bagi teman-teman pengembang? Subsidi ini bukan untuk pengembang, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dan apabila subsidi ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, berarti mereka mempunyai daya beli yang mampu untuk membeli rumah. Dengan mereka mampu membeli rumah, tentu saja akan menguntungkan pengembang. Artinya pasar kita jadi sangat terbuka. Ya, dari sisi persentasenya subsidi yang diberikan itu seberapa besar sehingga mungkin masyarakat berpenghasilan rendah sendiri akan merasakan manfaat langsung dari FLPP kemarin? Secara persentase, artinya persentase dengan adanya subsidi ini mereka bisa mendapatkan rumah, itu kalau dihitung secara persentase sangat besar sekali. Karena dengan beberapa bulan terakhir ini subsidi tidak bisa jalan karena perjanjian kerjasama operasinya belum ditandatangani. Ini terasa sekali pemasaran untuk rumah murah, rumah subsidi ini anjlok tajam sekali. Nah, jadi artinya secara persentase kalau boleh dikatakan mungkin di atas 70% subsidi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. 70%, itu besar gitu ya. Iya, nantinya akan berarti 70% orang yang akan kehilangan kesempatan mendapatkan rumah begitu. Ya, 15 juta kebutuhan rumah yang masih belum terpenuhi. Kalau Anda sendiri menilai sebaiknya apa nanti Pak langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah? Oke lah, misalnya kebijakan ini sudah dilakukan, kemudian teman-teman juga sudah berusaha, tapi ibaratnya masih belum
belum bisa Iya. terbentuk tembok lah. Apa mungkin yang Ya. harus disikapi? Jadi memang harus dibedah kendala-kendala ini, masalah perumahan, masalah kemampuan masyarakat, dan juga masalah penyediaan daripada rumah ini. Iya. Nah, setelah ini dibedah, ini akan ketahuan apa masalahnya. Hanya satu sekarang yang saya lihat sangat kurang atau ketidakmampuan dari pemerintah adalah masalah koordinasi. Koordinasi antar stakeholder, antar departemen terkait. Ini saya lihat sangat tidak jalan. Karena apa? Karena salah satunya umpamanya saja masalah perizinan. Iya. Perizinan ini adanya di pemerintah daerah. Padahal perumahan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Kenapa ini tidak bisa dikoordinasikan oleh pusat perumahan rakyat ya dalam hal ini ya sebagai koordinator melalui Mendagri, atau bisa juga melalui pendekatan melalui DPD RI yang mereka yang langsung berhubungan dengan daerahnya masing-masing. Kemudian bisa turun ke gubernur dan ke wali kota. Tapi sampai sekarang ini masalah perizinan masih sangat mahal dan urusannya sangat panjang. Ini membuat biaya yang menjadi high cost untuk perumahan-perumahan murah ini. Oke, itu Itu salah satu. harganya, Ya, begitu ya. Belum lagi yang lain ya, masalah pertanahan, masalah perpajakan. Sampai sekarang harga rumah yang baru ini itu belum ada kebijakan dari Menteri Keuangan untuk pembebasan pajaknya. Ini apabila harga yang baru ini berlakukan, maka konsumen itu akan terkena beban sebesar 10% tambahan, dan pengembang akan mendapat tambahan 4%, berarti selisihnya 14%. Ini lagi bentuknya bahwa koordinasi ataupun komunikasi antar departemen ini tidak berjalan. Berarti memang sangat penting sekali ya untuk Iya. koordinasi komunikasi ini supaya berjalan lancar. Memang untuk perizinan ini bukan masalah yang baru begitu ya. Iya. Ini masalah yang sudah lama dan Sudah masih lama. terulang-ulang lagi begitu Betul. untuk perizinan. Iya. Mungkin untuk perizinannya sendiri ini juga menjadi salah satu penghambat atau Iya. penghalang untuk masyarakat untuk melakukan ini. Betul. Dan semoga aja pemerintahan yang baru ini Iya. semuanya bisa berjalan dengan lancar dan apa yang sudah terjadi di belakang ini tidak terulang lagi. Begitu ya. Baik, Pak Edi, saya sekali waktunya terbatas, terus juga untuk pembangunan perumahan begitu Ya. di dalam negeri sehingga semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan tempat tinggal. Jadi terima kasih atas kehadiran. Terima kasih. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami bersama Bapak Edi Ganevo. Beliau adalah Ketua Umum dari DPP Apersi mengenai menjaga kebutuhan rumah nasional. Ya, tetap di tempat Anda karena setelah jeda berikut kami akan kembali dengan informasi dari dunia ekonomi dan bisnis. Sport Breakfast segera kembali.